Selamat datang pada media pembelajaran biologi untuk kelas 11 MIPA semester 1 SMA Negeri 1 Pekalongan. Pada media ini kita akan mempelajari sistem gerak pada manusia, khususnya tulang penyusun rangka tubuh. Selamat belajar. Tujuan dari media pembelajaran ini adalah bahwa setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat menjelaskan 1. Fungsi rangka 2. Susunan tulang 3. Bentuk tulang 4. Macam tulang berdasar zat penyusun 5. Osifikasi dan 6. Artikulasi. Materi yang akan dibahas pada media pembelajaran ini adalah tulang penyusun rangka tubuh yang terdiri atas 1. Fungsi rangka 2. Susunan rangka 3. Bentuk tulang 4. Macam tulang berdasar zat penyusun 5. Osifikasi dan 6. Artikulasi. Sistem rangka. Sistem rangka adalah suatu sistem yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup untuk dapat bergerak. Kerangka bertulang adalah sistem struktural utama vertebrata. Rangka bekerja sama dengan kulit menyediakan bentuk dasar suatu organisme. Sistem rangka memungkinkan pergerakan tubuh dengan bekerja sama dengan sistem otot. Fungsi rangka adalah sebagai berikut. 1. Memberi bentuk tubuh. 2. Melindungi bagian-bagian tubuh yang vital. 3. Menegakkan tubuh. 4. Tempat melekatnya otot-otot rangka. 5. Sebagai alat gerak pasif. 6. Sebagai tempat produksi sel-sel darah merah. 7. Sebagai tempat cadangan kalsium dan fosfat. Susunan rangka adalah sebagai berikut. Rangka tersusun menjadi 3 kelompok besar, yaitu tengkorak, tulang badan, tulang anggota gerak. Tulang badan terdiri atas tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Sedangkan tulang anggota gerak terdiri atas tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Tengkorak. Tengkorak melindungi bagian terpenting dari seluruh otak. Tengkorak sebenarnya terdiri dari tulang-tulang yang berbeda. Beberapa tulang ini melindungi otak, sementara yang lain membentuk struktur wajah. Tulang tengkorak terdiri dari tulang dahi atau frontal, tulang ubun-ubun atau parietal, tulang pelipis atau temporal, dan tulang pembentuk wajah yaitu tulang pipi, tulang baji, tulang rahang bawah atau mandibula, tulang rahang atas atau maksila, tulang air mata atau lakrimal, dan tulang hidung atau nasal. Tulang badan. Yang pertama adalah tulang belakang atau vertebrae. Tulang belakang terdiri atas 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang belakang, 5 ruas tulang kelangkang atau sakrum, dan 4 ruas tulang ekor. Tulang badan selanjutnya adalah tulang dada atau sternum. Sternum tersusun atas tulang pipih, terdiri atas bagian hulu, bagian badan, dan bagian taju pedang. Tulang badan yang ketiga adalah tulang rusuk. Tulang rusuk terbagi menjadi
7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Tulang anggota gerak. Anggota gerak atas tersusun dari tulang humerus atau tulang pangkal lengan, radius atau tulang pengumpil, ulna atau tulang hasta, karpal atau tulang pergelangan tangan, metakarpal atau tulang telapak tangan, dan falangus atau tulang jari-jari tangan. Humerus atau tulang pangkal lengan berbentuk panjang seperti tongkat. Bagian ujung yang berhubungan dengan bahu membentuk kepala sendi yang bundar disebut caput humeri. Radius atau tulang pengumpil berbentuk panjang, terletak lateral atau sebelah sisi sejajar dengan ibu jari. Bagian dataran sendi yang menghubungkan radius dan humerus membentuk bundar, sehingga lengan bawah dapat berputar atau telungkup. Berikutnya ulna atau tulang hasta, berbentuk panjang dan merupakan tulang bawah yang lengkungnya sejajar dengan jari kelingking. Karpal atau tulang pergelangan tangan terdiri atas 8 tulang yang tersusun dalam 2 baris. Karpal merupakan tulang-tulang pendek dengan bentuk yang berbeda-beda, yaitu berbentuk bulat, segitiga, bulan sabit, segi banyak, seperti kacang, berkepala dan berkait. Selanjutnya metakarpal atau tulang telapak tangan terdiri atas tulang pipa pendek berjumlah 5 buah dan berhubungan dengan tulang pergelangan tangan dan tulang jari. Falangus atau tulang jari tangan tersusun dari tulang pipa pendek berjumlah 14 buah, 3 ruas pada masing-masing jari dan 2 ruas pada ibu jari. Anggota gerak bawah terdiri atas femur atau tulang paha, tibia atau tulang kering, fibula atau tulang betis, patella atau tulang tempurung lutut, tarsal atau tulang pergelangan kaki, metatarsal atau tulang telapak kaki, dan falangus atau tulang jari-jari kaki. Femur atau tulang paha adalah tulang terpanjang dan terkuat dalam tubuh. Tulang femur terdiri atas 1. Kepala, 2. Leher, 3. Batang, dan 4. Epikondil. Tibia atau tulang kering. Tibia tergolong tulang panjang. Tulang tibia merupakan tulang terbesar kedua di tubuh yang terletak di bagian depan kaki. Tibia menghubungkan antara lutut dengan pergelangan kaki. Fibula atau tulang betis merupakan tulang pipa yang paling ramping. Tidak turut menopang berat tubuh, tetapi menambah area perlekatan otot tungkai. Bagian ujung bawah fibula membentuk tonjolan yang disebut malleolus lateral atau mata kaki luar. Patella atau tulang tempurung lutut merupakan tulang pipih berbentuk segitiga yang sudutnya membulat. Tarsal atau tulang pergelangan kaki terdiri atas 7 tulang kecil pada setiap kaki, yaitu 1 tulang loncat atau talus, 1 tulang tumit atau calcaneus berukuran lebih besar,
1 tulang berbentuk kapal atau navikular, 1 tulang berbentuk dadu atau kuboid, dan 3 tulang cuneiformis berbentuk baji. Metatarsal atau tulang telapak kaki terdiri atas 5 tulang pipa berbentuk bulat panjang. Metatarsal pertama merupakan metatarsal yang lebar, pendek, dan panjang. Falangus atau tulang jari kaki terdiri atas tulang pendek berjumlah 14 buah pada setiap kaki. Setiap jari kaki terdiri atas 3 ruas tulang, kecuali ibu jari yang hanya memiliki 2 ruas saja. Tulang anggota gerak berikutnya adalah tulang panggul, meliputi sakrum atau tulang berbentuk segitiga besar di dasar tulang belakang. Kemudian koksik atau tulang ekor, dan tulang pinggul. Adapun tulang pinggul, baik di kanan maupun kiri, terdiri dari 3 tulang yang disebut ilium, pubis, dan ischium. Skapula atau tulang belikat adalah tulang yang menghubungkan tulang lengan atas atau humerus dan tulang selangka atau klavikula. Klavikula atau tulang selangka adalah tulang panjang yang membentang antara tulang belikat dan tulang dada. Tulang ini terletak di bagian atas dada, antara leher dan bahu. Fungsinya adalah menjaga tulang belikat tetap pada posisinya. Hal ini memungkinkan lengan untuk mencapai rentang gerak maksimal. Selanjutnya adalah macam tulang berdasar bentuknya. Berdasar bentuknya, tulang dibedakan menjadi 3, yaitu tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. Tulang pipa. Bentuk tulang ini panjang dan bulat dengan rongga di tengahnya seperti pipa. Contoh tulang pipa adalah tulang humerus, radius, ulna, tulang paha, dan tulang lengan atas. Tulang pipih. Bentuk tulang ini gepeng atau pipih. Contohnya adalah tulang dada, tulang belikat, dan tulang rusuk. Tulang pendek. Tulang pendek adalah tulang yang berbentuk bulat dan berukuran pendek. Contohnya adalah ruas-ruas tulang belakang, tulang pergelangan kaki, dan tulang pergelangan tangan. Tulang pipih memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Macam tulang berdasar penyusunnya. Berdasar penyusunnya, tulang dibedakan menjadi 2 macam, yaitu 1 tulang rawan atau kartilago atau kondrin, 2 tulang keras atau tulang kompak atau osteon. Tulang rawan atau kartilago atau kondrin. Tulang rawan merupakan tulang yang disusun oleh sel-sel tulang rawan atau kondrosit. Tulang ini bersifat lentur karena terdapat ruang pada antar sel tulang rawan. Tulang ini mengandung zat kapur dan zat perekat. Di antara contoh tulang rawan adalah ujung tulang rusuk, hidung, telinga, trakea, laring, bronkus, dan di antara ruas-ruas tulang belakang. Tulang rawan hialin. Hialin adalah jenis tulang rawan yang paling banyak ditemukan pada tubuh. Jenis ini bisa ditemukan pada laring, hidung, iga, dan trakea.
Selain pada organ-organ tersebut, hialin juga bisa ditemukan di sebagian lapisan permukaan tulang, biasanya melapisi persendian dan berfungsi sebagai bantalan. Kita juga bisa menyebutnya sebagai tulang rawan artikular. Hialin adalah tulang rawan yang memiliki banyak serat kolagen yang dapat menambah kekuatannya sendiri. Meski begitu, hialin justru termasuk sebagai jenis tulang yang paling lemah jika dibandingkan dengan jenis lainnya. Tulang rawan elastis. Jenis berikutnya adalah tulang rawan elastis yang biasanya akan dengan mudah ditemukan pada telinga atau pada epiglotis yang berlokasi di dalam tenggorokan. Selain itu, jenis yang satu ini juga bisa ditemukan pada hidung dan trakea. Tipe elastis terdiri dari matriks yang mengandung banyak serat elastis dan kolagen tipe 2. Maka tak heran jika tekstur dari tulang ini cenderung kenyal. Tulang rawan fibrosa. Tulang rawan fibrosa disebut sebagai tulang rawan yang paling kuat karena memiliki lapisan kolagen yang tebal dan kuat. Matriksnya berwarna gelap dan keruh. Terdapat pada perekatan ligamen-ligamen tertentu pada tulang, persendian tulang pinggang, di antara ruas tulang belakang, dan pada pertautan antara tulang kemaluan kiri dan kanan. Fungsi utama untuk memberikan proteksi dan penyokong. Tulang keras atau osteon. Seperti namanya, tulang keras memiliki tekstur yang lebih padat dan bersifat keras daripada tulang rawan. Jenis tulang ini disusun oleh osteoblast atau sel pembentuk tulang. Terdapat banyak zat kapur di antara sel tulang keras dengan sedikit zat perekat. Itulah yang membuat jenis tulang ini menjadi keras. Di dalam tulang keras, kita dapat menjumpai saluran Havers. Di dalam saluran Havers ini terdapat pembuluh-pembuluh darah. Di antara contoh tulang keras adalah tulang kering, tulang lengan, dan tulang selangka. Osifikasi. Osifikasi adalah pembentukan tulang. Pembentukan tulang dimulai sejak manusia masih berada di dalam perut sang ibu atau masih sebagai janin. Proses pertumbuhan tulang pada masa ini merupakan proses penulangan primer, di mana tulang yang terbentuk merupakan tulang rawan atau kartilago, sehingga tulang yang dimiliki masih lunak, contohnya tulang pada bayi. Setelah dilahirkan, tulang bayi akan mengalami pertumbuhan hingga usia 20 tahun. Pertumbuhan yang dimaksud di sini adalah perpanjangan tulang. Hal ini dikarenakan bagian epifise tulang akan menyatu dengan bagian diafisis, sehingga kemungkinan tulang manusia untuk bertambah panjang sangat sedikit. Namun, penebalan atau pemadatan tulang masih dapat terjadi. Proses pembentukan tulang atau osifikasi terjadi pada bagian tengah tulang terlebih dahulu, kemudian disusul oleh bagian ujung tulang. Pada bagian tengah tulang terdapat banyak osteosit atau sel tulang yang akan tumbuh sehingga membentuk tulang sejati atau tulang kompak. Tulang yang terbentuk pada bagian ini lambat laun akan membentuk rongga sumsum tulang dan akan diisi oleh pembuluh darah pada bagian dalamnya.
Pada saat yang sama, proses pembentukan tulang juga berlangsung pada bagian ujung tulang atau epifisis. Dengan demikian, pertumbuhan tulang pada bagian epifisis dan diafisis akan bertemu dan membentuk tulang yang kokoh. Perhatikan gambar proses osifikasi berikut ini. Pada bagian pertama, leher tulang terbentuk di sekitar kartilago hyalin. Kemudian, yang kedua, kartilago di tengah diafisis mengalami kalsifikasi. Yang ketiga, tulang spons mulai terbentuk. Kemudian yang keempat, diafisis memanjang dan membentuk rongga medula bersamaan dengan osifikasi. Dan terakhir yang kelima adalah epifisis mengalami osifikasi. Sisa-sisa kartilago hyalin hanya ada di lempeng epifisis dan persendian. Selanjutnya adalah persendian dan artikulasi. Persendian dan artikulasi ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Sinartrosis adalah hubungan antar tulang yang tidak menyebabkan terjadinya gerakan. Sinartrosis terbagi 2, yaitu sinartrosis sinfibrosis dan sinartrosis sinkondrosis. Sinartrosis sinfibrosis adalah sinartrosis yang tulangnya dihubungkan dengan jaringan ikat fibrosa. Contohnya adalah persendian tulang tengkorak. Kemudian yang kedua, sinartrosis sinkondrosis. Sinartrosis sinkondrosis ini adalah sinartrosis yang dihubungkan oleh tulang rawan. Contohnya adalah hubungan antar segmen pada tulang belakang. Kemudian yang kedua adalah amfiartrosis, yaitu hubungan antar tulang yang menyebabkan terjadinya sedikit gerakan. Yang ketiga adalah diartrosis, yaitu hubungan antar tulang yang menyebabkan terjadinya gerakan. Amfiartrosis. Amfiartrosis dikenal pula dengan istilah sendi kaku, yaitu sendi yang bisa digerakkan namun gerakannya terbatas. Contoh dari amfiartrosis adalah sendi yang menghubungkan ruas-ruas tulang belakang, sendi pada tulang rusuk, dan sendi pada tulang panggul. Diartrosis. Diartrosis adalah hubungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain oleh persendian, sehingga memungkinkan bisa bergerak bebas. Contoh diartrosis adalah sendi pada siku, lutut, tulang-tulang pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Contoh diartrosis adalah sebagai berikut. 1. Sendi peluru. Terdapat di antara tulang paha dan tulang pinggul, tulang lengan dengan gelang bahu. Yang kedua adalah sendi pelana. Terdapat pada antara tulang ibu jari dengan tulang telapak tangan atau kaki. 3. Sendi engsel. Terdapat di antara tulang lengan dan tulang hasta. Kemudian terdapat juga pada tulang paha dan tulang kering. Kemudian yang keempat adalah sendi putar. Terletak pada tulang tengkorak dengan tulang atlas. Kemudian yang kelima adalah sendi luncur. Terdapat pada antar tulang-tulang belakang. Perhatikan gambar berikut yang menunjukkan jenis-jenis persendian atau diartrosis. Yang pertama adalah sendi peluru. 2. Sendi putar.
Kemudian yang ketiga, sendi luncur, 4 sendi pelana dan 5 sendi engsel. Olahraga rutin semenjak masa muda akan mendukung pertumbuhan tulang yang normal, sehat, dan kuat, serta memacu pertumbuhan secara maksimal. Demikian media pembelajaran ini. Semoga media pembelajaran yang sederhana ini dapat membantu peserta didik untuk memahami materi sistem gerak pada manusia, khususnya struktur dan fungsi tulang. Sampai ketemu lagi pada media pembelajaran berikutnya. Selamat belajar.